Kali ini gua mau ngobrolin soal Sespan di chopper class. Sespan itu bahasa Belanda. Bahasa internasionalnya atau Inggris itu sidecar. Sebuah kendaraan di sebelah. Sespan. Pan itu juga seperti dashboard gitu yang di sebelah. Entah itu kiri dan kanan. Sespan itu banyak dipakai dahulu pada zaman perang. Gunanya ada kadang-kadang di sebelahnya ini penembak atau pemburu atau tentara yang tugasnya menembak. Jadi bukan mengendarai, yang mengendarai tetap di motornya. Dan Sespan itu atau sidecar itu selalu bisa dipisahkan dari motor inti. Motor inti tetap motor standar. Sespan itu sebuah roda tambahan yang ditempelkan di motor standar. Nah, kenapa ada Sespan kiri dan kanan? Itu tergantung dari kebijaksanaan lalu lintas negara yang kita huni dah, yang kita entah kayak sekarang kita di Indonesia itu setir kanan, berarti Sespan atau sidecar-nya di kiri. Kalau di Eropa atau di Amerika setir kiri, motor di kiri, Sespan-nya di kanan. Jadi ikutin posisi lalu lintas negaranya masing-masing. Dan yang penting juga bisa dicopot. Bagaimana kalau standar mah gampang ya, udah ada yang jual tinggal dipasang. Tapi itu ada rumus-rumusnya untuk membuat sebuah Sespan atau sidecar. Nggak sembarangan. Banyak yang gue lihat Sespan tuh roda Sespannya, roda kereta sampingnya itu sama dan sejajar dengan roda belakang motor standar. Itu sebuah kesalahan besar, ya. Jadi begini, gue ceritain dulu Sespannya apa, lalu kenapa mesti begini begitunya. Ini Sespan. Ini motor intinya belum jadi ini motor, makanya bisa dikasih lihat gimananya sebuah Sespan itu. Nah, ini Sespan. Rangka Sespan tuh sederhana sebetulnya, kayak begini. Ini roda sampingnya ya. Ini pannya, dashboardnya, sasis. Lalu ada sasis ke atas dan sasis melintang. Begini. Biasanya di motor tuh ada beberapa titik. Nah, kurang lebih ini
Ini titik atas dan itu titik bawah di sasis utama dari motor. Satu lagi yang harus dipegang adalah di bagian belakang, titik belakang. Ini ke sasis nih, ya. Kurang lebih begitu ukurannya. Ini posisi dari sespan. Jadi paling penting satu lagi yang tadi gue bilang, roda belakang ini tidak sejajar dengan roda sampingnya. Kita lihat. Nah, ini as rodanya di sini nih. Itu sudut 90 derajat. Sebetulnya harusnya di sini kan, tapi kita majuin. Nah, kita ambil beginilah ya. Ini as roda belakang kalau mobil di sini nih. Tapi kita harus majuin. Sini kurang lebih 20 cm. Itu minimal 20 cm. Ada alasannya kenapa harus maju ke depan. Nah, gini. Karena roda yang di sespan itu bebas, itu membuat beban dari standar, motor standar. Kalau dia sejajar dengan roda belakang, akan ada satu titik pada saat mau belok, terlebih belok ya belok kiri atau kanan, terlebih belok ke kanan. Kalau ini sespannya kiri, itu akan lebih berat daripada belok kiri. Karena apa? Karena roda sespan belakangnya itu akan ketinggalan. Dia udah belok, tapi dia jaraknya lebih banyak. Jadi harusnya kan begini, tapi dia lebih banyak, radius perputaran roda sespannya kalau ke kanan lebih banyak. Kalau ke kiri ini lebih banyak, tapi ini nggak apa-apa, ada mesin. Jadi lebih ringan daripada belok kanan. Sebaliknya juga kalau sespan kanan. Nah, gimana caranya untuk membuat posisi atau pengemudi merasa nyaman kiri atau kanan? Dengan sendirinya roda sespan ini harus maju. Maju yang tidak segaris as roda belakang standar. Kenapa? Karena kalau belok, dia belok duluan nih. Nah, jadi kan sama posisinya. Akan lebih ringan untuk pengendara mengemudikan motor standar nih. Jadi itu harus dimajukan. Majukannya itu juga nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh di tengah-tengah. Nanti satu saat belok ke lawan arah juga akan lebih susah dikendalikannya. Jadi dia kurang lebih antara 10% dari panjang motor standar. Itu minimal. Panjang motor standar 2 meter, 200 cm. Jadi dia majunya kurang lebih 20 cm lah gitu. Itu maksimalnya. Nah, itu akan lebih mudah untuk dikemudikan. Nah, itu satu mengenai posisi roda ya. Kedua, sasisnya harus ada 3 titik. Titik depan dan titik belakang dan titik atas. Depan belakang di bawah ini untuk megang, atas ini untuk supaya nggak akan jatuh.
kalau kita belok atau apa dengan motor ini akan ditahan, nggak jalan sendirian. Tapi kadang juga ada inovasi baru yang titik ke atas itu pakai shock breaker. Jadi begitu mau belok akan lebih ringan lagi karena sespan tidak ikut miring-miring gitu. Jadi motor standar tuh belok sendirian, dan yang bawahnya cuma dipakai apa namanya tuh, laher atau join yang bisa bebas bergerak juga. Ya, demikian kira-kira untuk membuat sebuah sespan. Nah, motor ini dibikin dengan nama Samurai 5. Nggak jadi, belum jadi. belum ada waktu untuk ngelanjutinnya. Samurai dengan catatan yang berbeda adalah ban belakang gue bikin lebar banget. Yang satu, yang itu 200, yang ini 240. Ya lumayan lebar ya untuk motor yang serendah ini. Kemudian catnya juga beda, adalah cat yang natural, besinya tuh kelihatan natural banget, dicat jadi kayak varnish, tapi bukan varnish, di warna, ini warna kuning dan ini warna merah. Nah, dari PVD kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ada ininya lagi, rumahnya yang belum kita pasang. Rumahnya setengah doang. Setengah ini untuk bergaya baru, jadi bukan untuk duduk yang di sebelah itu. Gue punya ide, dia bisa nongkrong, dia bisa berdiri, dia bisa ikut bergerak ke kiri dan ke kanan seperti sespan untuk racing track itu ya, three wheeler. Dan temanya di motor ini kan, motornya standarnya nih tipe Samurai 5, temanya Bushido. Jadi samurai yang memakai baju jirah waktu perang, kurang lebih begitulah. Lo lihat sendiri di sejarah Jepang. Oke. Sampai di sini penjelasan gue mengenai sespan sidecar. Semoga sedikit terbuka dan bisa dipelajari, dan semoga lo bisa bikin motor sendiri tanpa bantuan, dan semoga berguna. Sampai ketemu episode berikut.